atau tegangan yang terukur ujung ke ujung 3 ohm, resistansi 3 ohm dengan polaritas seperti itu, ya jawabnya adalah 1,101 volt. Selanjutnya, jika yang ditanyakan adalah V1, ya berarti kita harus mencari V1 sama dengan determinan matriks dari koefisien, dimana kolom satunya kita ubah dengan 48 dan min 3 gitu ya. Min 3 ini enggak bisa min 3, bikin min 3 min 3 ya. Kemudian kolom keduanya tetap matriks koefisien min 2 dan 18 ya. Determinan dibagi dengan determinan matriks koefisien sama ya, 11 min 5 dan ini min 2 18. Nah, ini kalau misalkan kita ditanyakan berapakah tegangan yang lewat di 4 ohm misalkan ya, atau tegangan yang lewat di 4 ohm, tidak bisa digunakan untuk menentukan tegangan yang lewat di 2 ohm ya, ataupun 10 ohm ya, karena 2 ohm dan 10 ohm ini sudah berubah ya posisinya dari semula, sehingga kalau ditanya berapakah tegangan dari tahanan resistor 2 ohm, tidak bisa dikatakan sebesar V1 ya, karena tegangannya yang melewati yang di ujung-ujung 2 ohm ini ya dari ujung 2 ohm yang ketemu dengan 4 ohm dan satu ujungnya lagi yang ketemu sumber tegangan 8 volt. Oke ya, jadi V2 itu adalah tegangan yang terukur di ujung-ujung beda potensial antara ujung satu dan ujung yang lain dari resistansi 3 ohm ya, itu V2. Apakah tegangan yang melalui 10 ohm itu sama dengan V2? Nah, kita tidak bisa katakan itu langsung ya, karena 10 ohm itu asalnya tidak paralel dengan 3 ohm ya. Jadi 10 ohm itu asalnya dia tidak paralel dengan 3 ohm ya, sehingga ini harus kita hitung lagi, ini juga harus kita hitung lagi. Yang kita bisa langsung tentukan tegangannya adalah tegangan di 4 ohm itu V1, tegangan di 3 ohm itu V2 ya, karena ujung-ujungnya tidak berubah, dan tegangan di 6 ohm yang sama dengan V1 dikurangi V2 atau V2 dikurangi V1, tergantung positif negatifnya di mana gitu ya. Jadi sekali lagi tegangan di 2 ohm yang ini ya itu tidak sama dengan tegangan yang di sini gitu ya, karena itu ada perubahan posisi tadi ya. Oke. Lah, lalu kalau ditanya berapakah tegangan yang melalui 10 ohm misalkan. Nah, kalau kita ditanya tegangan yang melalui 10 ohm, maka ya sudah, kita kembalikan bentuk semula, lalu kita terapkan saja hukum Kirchhoff tegangan di sini ya. Jadi tegangan yang lewat di 3 ohm dengan posisi seperti itu ya, maka sama dengan min 1,101 volt gitu ya. Kalau misalkan ditanya ya, maka dengan memanfaatkan ini ya, kita dapatkan min 1,101. Ini maaf ya, saya pindah dulu ya. Kita coba mencari tegangan di 10 ohm. Sekali lagi kita harus kembalikan ke bentuk asalnya ya, saya beri nama saja VA gitu ya. Oke, VA ini negatif, maaf, ini yang sebelah kanannya positif, yang sebelah kiri negatif ya, maka arusnya seperti itu. Kita terapkan saja hukum Kirchhoff tegangan yang melewati 3 ohm. Nah, kita sudah tahu tadi sebesar 1,101, tapi ini dari arah bawah ke atas, maka kita peroleh tegangan yang di 3 ohm min 1,101
101 ya, kemudian ditambah VA, oke, kemudian ditambah min 1 volt ini ya, jadi min 1 volt sama dengan 0 gitu ya. Maka VA atau tegangan yang lewat di 10 ohm yang kita namakan VA tadi sama dengan min 1,01 dan min 1 kita pindah ke kanan menjadi plus 2 gitu ya, 101 volt. Nah, ini adalah tegangan yang lewat di 10 ohm ya. Jadi tidak bisa kita mencari yang di sini ya, karena asalnya 10 ohm itu posisinya adalah seri dengan sumber tegangan 1 volt. Kalau kita menggunakan yang di sini keliru ya, ini VA ini bukan ini ya, bukan ini ya. Harus kita kembalikan lagi ke posisi awal. Oke ya, jadi tegangan di 10 ohm itu sebesar 2,101 volt ya. Nah, nanti demikian juga ketika mencari tegangan di 2 ohm. Ingat, tegangan yang di 2 ohm tidak sama dengan V1 ya. Tegangan di 2 ohm kita harus kembalikan lagi ke posisi awal seperti ini ya. Kemudian karena tegangan di 4 ohm itu sama dengan V1 kita sudah tahu ya. Maka ya kita tinggal terapkan saja KVL untuk menentukan tegangan di tahanan 2 ohm. Oke, sekian.